Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Ini saya suaranya yang masih agak bindeng ya, karena ada sedikit pilek. Kita awali kajian kita dengan membaca doa, mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya awali dengan tilawah beberapa ayat. Saya ambil dari surat Ar-Rum. Saya ambil dari ayat 39 sampai ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riban liyarbwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Surat Ar-Rum ayat 41. Dan pembahasan kita di dalam kitab hari ini tentang ta'amuluhu sallallahu alaihi wasallam ma'a ashab al-masaib wal bala. Interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tertimpa musibah. Ini pembahasan kita adalah bagaimana muamalah Rasulullah terhadap orang yang tertimpa musibah. Saya mengajak para hadirin sekalian untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah,
dimanapun berada, wabil khusus di Sumatera yang belum kelar, masih banyak orang kelaparan. Bahkan infonya masih ada jenazah-jenazah yang belum terkubur atau belum dikubur. Ada yang masak pakai air banjir dan lain sebagainya. Maka kita mendoakan yang terbaik untuk saudara kita, mudah-mudahan yang hartanya hilang diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah uji dengan kehilangan anak, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan anaknya dijadikan tabungan di akhirat, dan yang wafat semuanya husnul khatimah, dan mudah-mudahan Sumatera segera pulih, segera bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan juga saya mengajak untuk semuanya, kalau punya rezeki berlebih, bahkan baju yang masih bagus, sarung yang masih bagus, kalau mau dikirimkan, kirimkan. Semampu yang kita bisa. Punyanya duit, kirimkan duit. Punyanya sarung, kirimkan sarung. Punya baju, kirimkan baju. Karena di sana kondisinya begitu adanya. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama dia peduli dengan saudaranya yang lain. Jadi kepedulian kita itu penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di darat, kerusakan yang ada di laut, tidak lain adalah ulah tangan-tangan manusia. Kalau sudah musibahnya datang, Allah punya tujuan. Apa itu tujuannya? Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar manusia merasakan sedikit dari perbuatan tangan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Jadi hari ini ujian yang banyak di laut, di darat, semuanya karena tangan manusia. Musibah yang terjadi sekarang itu semuanya karena ulah tangan manusia. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, min ittirabis sa'ah an yural hilalu qibalan fayuqalu lailatain wa an tattakhidal masajida turqan wa an yadhhara mautul faja'ah. Termasuk ciri tanda hari kiamat adalah hilal tampak sangat jelas. Masjid hanya dijadikan untuk sekedar lewat, sudah tidak takzim kepada masjid. Wa an yadhhara mautul faja'ah, dan akan banyak muncul fenomena kematian mendadak. Hari ini ternyata semakin kesini kita dapati yang namanya kematian mendadak itu banyak sekali, baik karena musibah maupun karena penyakit, karena kecelakaan pesawat, kendaraan di darat, di laut. Semua membuktikan bahwa hadis Nabi SAW adalah benar. Ya, hadis Nabi adalah benar. Maka kalau hari ini diuji dengan ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa bumi, ada erupsi macam-macam, itu bukan murni musibah begitu saja, tapi Allah mengingatkan itu adalah karena ulah tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia merasakan. Itu loh gara-gara kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar. Ya, supaya kembali ke jalan yang benar. Maka hari ini kita peduli di lingkungan kita, di lingkungan sekarang juga Depok masih musim hujan.
Tolong kalau buang sampah tidak sembarangan, itu bagian dari kita memakmurkan bumi. Nggak buang sampah sembarangan itu udah bagus banget. Ya, itu kita tinggal di sekitar Baitul Quran, ke pondok kebanjiran beberapa waktu yang lalu. Ya, belakang kebanjiran, semuanya kebanjiran karena sampah. Jadi ada yang buang kasur di kali. Bayangkan Pak, kasur dibuang di kali, nyangkut di kali yang di Gria Tugu Asri itu. Jadi yang kebanjiran siapa? Baitul Quran banjir, samping-sampingnya banjir, sampai sini banjir. Ternyata ada orang buang kasur, mumpung airnya deres. Akhirnya apa? Yang merasakan dia masyarakat. Yang buang kasur mah lega, kasurnya yang rusak terbuang. Karena kalau ditaruh di depan rumah sama tukang ngangkut sampah itu diangkut nggak? Nggak diangkut, harus bayar. Berapa bayarnya? 50.000, 100.000. Ya 100.000 itu lebih baik daripada merugikan banyak orang. Berapa banyak yang dizolimin. Maka kalau hari ini kita mengingat, merenungi ayat surat Ar-Rum ayat 41, maka kita jadi orang itu tolong gampang merenung. Kalau ada banjir, jangan nyalain siapa-siapa. Koreksi diri dulu. Ini kenapa banjir ini? Jangan-jangan memang gaya hidup yang tidak baik dari masyarakat kita sendiri. Ya. Sedih, sampah itu banyak banget, numpuk di mana-mana. Di Subang itu ada sawah, namanya sawah itu jarang, nggak ada CCTV di sono. Itu sampahnya tahu-tahu numpuk tinggi. Di sana ada spanduk besar yang menerbitkan dari Polsek, dilarang buang sampah. Besoknya tulisan itu jadi sampah di bawah. Dicopot tulisannya, dibuang di bawah berserta dengan sampah-sampahnya. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau sudah banjir, Allah sampaikan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Ya sudah, kalau sudah dapat musibah, itu artinya Allah pengen kamu merasakan akibat dari perbuatan kamu. Sekarang banjir yang di Sumatera itu ternyata karena salah satunya hutannya gundul. Yang gundulin hutan orangnya di mana kira-kira? Di Jakarta. Emang tahu rumahnya? Kalau tahu kita geruduk. Orangnya ada di jauh, rumahnya bagus, ngantornya nggak di hutan, tapi lihat akibat dari perbuatannya, rusak, ribuan orang meninggal. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sudah begitu ngomongnya sembarangan. Oh, itu kayu gara-gara kena hujan itu, makanya terus rontok begitu. Tapi kayunya ada nomornya semuanya. Harus jadi peringatan bagi kita. Tapi apalah daya, kita ini orang Depok. Yang ada adalah ngambil pelajaran betul-betul, karena yang namanya musibah boleh jadi bergilir. Lihat di tempat yang dulu itu ada bumi bergeser itu. Itu kan artinya tenang-tenang, tahu-tahu buminya geser. Maka musibah itu bisa terjadi dimanapun. Kalau hari ini Allah uji Sumatera, Allah uji Jawa Timur dengan Semerunya, yang hari ini mulai lahar dinginnya ke rumah-rumah warga. Di Depok kita nggak tahu apa musibahnya. Mudah-mudahan aman terus kita. Maka kita hari ini karena musibah itu sudah terjadi, kita mau menyesal bagaimanapun sudah terjadi. Maka kita tinggal belajar berempati. Musibah itu terjadi, nggak bisa diulang hari-harinya. Maka yang ada adalah bagaimana kita belajar berempati, setidaknya tidak gampang mencela. Kalau ada musibah, bagaimana sikap kita?
Kalau kita tertimpa musibah, bagaimana sikap kita? Kalau orang lain yang tertimpa musibah, bagaimana sikap kita? Karena sikap itu menandakan iman seseorang baik atau tidak. Nah, jalan terbaik untuk kita menumbuhkan empati, ya kita mencontoh teladan terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amuluhu sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabil masaib wal bala. Interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tertimpa musibah. Laqad iqtadat hikmatullahi ta'ala alla takhluwa hadhil hayah minal munaghisati wal mukaddirat. Termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia atau dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Siapapun pasti akan merasakan musibah, siapapun. Dan itu adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arada an taduma lahu salamah wal afiyah min ghairi bala fama arafa taklif wala fahmat taslim. Barang siapa yang pengen hidupnya tanpa musibah, hidupnya selamat terus, sehat terus, berarti dia itu nggak paham kehidupan ini. Nggak mungkin orang itu nggak diuji, itu tidak mungkin. Barang siapa yang pengen hidup tanpa ujian, tidak mungkin. Ya, dia berarti nggak paham. Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah merasakan sakit? Ada, tentu. Ya, kehilangan keluarga, kehilangan bapak, kehilangan ibu, semuanya pernah mengalami musibah. Walidzalika kana minal muhim annaki fawaqafat ma'a ta'amulat an-nabawiyah ma'a ahli al-masaib wal ibtila. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa menyelami bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang yang tertimpa musibah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka pasti orang itu akan diuji. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan uji dia. Para nabi diuji. Nabi Syu'aib, apa ujiannya Nabi Syu'aib? Apa ujiannya Nabi Syu'aib? Nabi Syu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua nabi diuji. Tidak ada satupun nabi yang tanpa ujian. Ada nabi yang diuji dengan kekayaan. Siapa nabi diuji kekayaan? Nabi Sulaiman. Bapak-bapak pengen diuji kayak Nabi Sulaiman apa diuji kayak Nabi Ayub? Pengen diuji kayak Nabi Sulaiman apa kayak Nabi Ayub? Milihnya itu milih Nabi Sulaiman, karena diujinya dengan kaya. Ya Allah, saya tahu harta itu ujian, musibah itu ujian, tapi pokoknya saya diujinya pakai harta aja ya Allah. Kok milih itu? Bisa milih kira-kira? Kita masalahnya nggak bisa milih. Ya Allah, kalau diuji kayak Nabi Sulaiman itu, ya Allah, jadi orang yang hartanya banyak, pandai bersyukur, ahli surga, dan enak banget. Sayangnya nggak bisa milih kita ini. Ya. Jadi para nabi semuanya diuji. Nabi Yakub alaihissalam diuji. Berpisah dengan putranya puluhan tahun. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam hilang puluhan tahun.
Sedangkan Nabi Yakub itu diberitahu bahwa Yusuf itu masih hidup, tapi nggak pernah ketemu. Bagaimana rasanya rindu? Nangis terus sampai buta. Bapak-bapak ada yang nangis sampai nggak bisa lihat itu? Nggak ada. Nangis terus sampai buta. Nabi Yusuf alaihissalam tahu, alamat bapaknya juga tahu, tapi karena Nabi juga belum dapat wahyu untuk kemudian berangkat ke tempat bapaknya, makanya juga Nabi Yusuf gak berani. Semuanya nahan rindu, akhirnya ketemu ya. Jadi semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, pasti akan diuji ya, pasti akan diuji ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sebanding dengan besarnya musibah. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai kaum, maka Allah pasti menguji mereka. Faman radiya falahur ridho, siapa yang ridho dengan takdir Allah itu, maka Allah ridho terhadapnya. Waman sakhita falahus sukhat, barang siapa yang tidak ridho, Allah pun juga akan marah ya, Allah akan marah. Maka kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, itu jangan asal dilihat ujiannya doang, tapi yang kita lihat siapa yang uji kita. Kalau kita lihat ujiannya pasti berat. Masya Allah. Di sini ada orang tua kita Haji Saifullah nih. Gimana Haji Saifullah? Hari ini diuji sekarang pakai kaki. Ya, kakinya beliau sekarang kakinya dibuat. Saya ketemu sama beliau di rumahnya senyum-senyum aja, ya Pak Haji. Memang diuji. Ini beliau hadir di sini pengajian hari ini. Tentu rasanya kita nggak bisa bayangkan bagaimana dulu ketika dokter memutuskan. Dokter memutuskan sesuatu. Kamu begini, Masya Allah, ujian. Tapi ketika sudah kita menyadari bahwa Allah pengennya begini kok, mau gimana lagi? Bukan sekedar ujiannya, tapi siapa yang ngasih ujian. Jadi kalau sudah dikasih, yang ngasih Allah, dan Allah janji kalau kamu ridho dengan ujian, aku ridho. Kalau itu yang kita ingat-ingat, maka lebih ringan, musibah itu jadi ringan. Saya ingat kawan yang di Jalan Hankam itu, sakitnya sudah komplikasi. Saya kunjungi beliau, napasnya udah berat gitu. Ketika saya sampai rumah, salam, lalu kita berpelukan, beliau bilang begini, Ustadz, saya ridho dengan sakit saya. Saya ridho. Pokoknya saya ridho dengan sakit saya. Cuma saya sekarang itu, keinginan saya cuma pengen sholat subuh jamaah. Biasanya kalau saya sholat subuh itu kan di Gria Tugu Asri. Ini sekarang saya nggak bisa lagi. Jadi keinginan beliau ketika sudah sakit parah hanya pengen sholat jamaah kembali. Kalau saya sudah ridho, Pak Ustadz, saya ridho banget dengan sakit saya. Meninggalnya setelah sholat.
beliau. Jadi barang siapa yang ridho, Allah ridho dengannya. Ya, ridho. Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sakhat. Jadi kalau ridho, mohon maaf, batuk terus. Nah, saya minum dulu. Bismillah. Nah, ini harus ridho juga ini batuk ini. Bismillah. Jadi kalau dibilang sudah minum obat atau belum, ya sudah. Tapi memang begitu, kita nggak bisa ngusir penyakitnya. Ya, datang kita nggak pernah ngundang. Ya kan? Kalau usaha sudah usaha. Jadi barang siapa ridho, hatinya tenang, mau diuji apapun. Saya kasih contoh, Pak Kiai Nabi Muslih ini, nggak apa-apa saya ceritakan di sini. Saya tidur sebagaimana biasa malam. Pagi-pagi subuh kita bangunkan Umi almarhum. Ternyata Umi sudah wafat. Jadi kita taunya subuh sudah wafat. Padahal waktu itu yang dirawat itu Abi Muslih. Jadi Abi Muslih itu sedang dirawat di rumah sakit. Umi sehat di rumah. Tidur, ternyata subuh beliau sudah wafat. Akhirnya kan kita ini bingung, ini gimana ngabarin Abi? Wong Abi sendiri sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan Umi wafat. Datang ke rumah sakit, Bi, Abi sayang nggak sama Umi? Oh sayang. Bi, Allah sayang sama Umi, Allah wafat. Abi langsung bilang innalillah, Abi ridho. Abi ridho. Mudah-mudahan Umi di surga. Abi sudah ridho. Itu yang diucapkan beliau pertama kali. Innalillahi wa inna rajiun. Nah, Abi ridho. Nggak ada ucapan lain. Tolong dirawat Umi nak ya, Abi nggak bisa ngerawat. Tolong dirawat. Makanya kita anak-anaknya sedang rawat hari itu. Jadi ridho dengan musibah itu Masya Allah tidak mudah. Tapi kalau kita punya iman juga tidak sulit. Ya nggak sulit karena Allah yang memudahkan. Aiman radhiya bima batalahu Allahu bihi falahu ridha minhu ta'ala wa jazilu thawab. Barang siapa yang ridho dengan apa yang diujikan oleh Allah kepadanya, maka dia mendapatkan ridho Allah dan juga pahala yang besar. Wa man kariha bala Allah wa fazi'a wa lam yarda biqada'ihi falahu sukhtu minhu ta'ala wa alimul adab wa man ya'mala su'an yujza bihi. Siapa yang enggak ridho, ngeluh terus, tidak ridho dengan takdir Allah, maka Allah juga enggak ridho. Nah, ridho ini memang penting. Caranya apa? Kalau ada musibah, kita bilang ini yang uji saya ini Allah. Jadi bukan dikomentari sakitnya doang, tapi siapa yang memberi sakit. Ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau sudah pada makom ridho, bukan hanya sabar. Kalau sabar itu nahan supaya nggak marah. Jadi sakit kemudian sabar. Sabar itu kadang artinya dongkol, tapi nggak sampai ngumpat. Itu namanya sabar. Saya sakit nih, ya, misalkan sakit, tapi nggak sampai misuh-misuh. Orang Jawa Timur tuh misuh-misuh, ya. Misalnya kalau ada apa tuh misuh. Kalau kesandung begitu misalkan, itu ngomongnya apa kira-kira kalau kesandung begitu? Siapa aja disebut lah ya. Kesandung loh lah, ngomong jangkrik lah apa keluar semua. Kalau orang bisa nahan itu namanya sabar.
kesandung nggak sampai misuh, itu namanya sabar. Ya. Tapi kalau ridho, dia tuh hatinya plong. Ya sini memang musibah dari Allah, mau gimana lagi? Yang ada kita ridho, nggak ada perasaan marah, nggak ada pengen marah, nggak ada, datar. Pokoknya musibah ini dari Allah, gimana lagi? Pokoknya saya terima. Pokoknya ini dari Allah. Itu makna faman rodiya falahur ridho. Nabi Ayub alaihissalam sakit, ridho. Jadi beliau itu nggak mau doa. Di awal-awal sakitnya itu nggak mau doa. Kenapa? Dia nyangka itu dari Allah, mau gimana lagi? Padahal Nabi kalau mau doa langsung dikabulin. Baru ketika sudah lama, beliau pun kalau doa itu nggak berani minta, ya Allah sembuhkan aku, nggak berani. Saking tawaduknya beliau, Nabi Ayub alaihissalam. Apa doa beliau? Inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan Engkau ini Maha Penyayang. Jadi nggak minta ya Allah sembuhkan aku, itu enggak. Ya Allah, aku ini sakit dan Engkau Maha Penyayang. Saking adabnya Nabi Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Harwi min jawahiril birri kitmanul musibah hatta yadhun annaka lam tusib qattun. Termasuk permata yang ada pada seseorang, termasuk perhiasan yang ada pada seseorang adalah menyembunyikan musibah. Hatta yadhun annaka lam tusib qattun, sampai-sampai orang nyangka kamu itu gak kena musibah. Jadi ada orang itu pinter nyembunyiin musibah, padahal kalau di kamar nangis dia, tapi kalau ketemu orang senyum. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, kayaknya kok batuk-batuk ini, jadi kayaknya nggak bisa dilanjut ini. Maksud jadi mohon izin, daripada batuk terus, mungkin kita cukupkan, ya kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut kembali. Doakan mudah-mudahan segera sembuh. Dan para jamaah juga semuanya yang sakit segera sembuh. Yang sehat mudah-mudahan sehat terus-terusan insyaallah. Baik. Mungkin kita akhiri Ustaz ya, mohon maaf. Jadi karena batuk-batuk ini kayaknya ini nggak nyaman didengarnya juga. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita yang ada di Depok selalu aman, dan mudah-mudahan saudara kita yang ada di Sumatera segera diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang yang merusak hutan itu segera tobat ya. Kalau ada yang perlu kemudian oleh Allah disentil, biar disentil ya, supaya segera kembali ke jalan yang benar. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.